Intinya dikaruniai anak, maka ari-arinya itu dibuang ke sini. Teman-teman lihat sendiri di dalam ini banyak sekali ari-ari yang ditaruh di dalam ya. Sudah berbentuk gundukan yang lumayan tinggi sekitar 3-4 meter. Pohon yang dijadikan tempat untuk menaruh ari-ari sekarang sudah roboh ya, ketika itu sekitar tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baihaqi Alif. Go get everything Mother Earth transcends. Nah teman-teman, kali ini saya berada di komplek pemakaman. Terlihat sepintas pemakaman ini tidak jauh berbeda dengan pemakaman pada umumnya. Cuman yang membedakan di sini adalah pemakaman ini lebih dikenal dengan namanya Pujuk Tamuni. Kenapa disebut dengan Pujuk Tamuni? Karena ini merupakan tempat untuk menaruh ari-ari atau tamuni dalam bahasa Maduranya bagi pasutri yang sudah dikaruniai seorang anak. Nah, untuk itu ikuti terus videonya. Nah, teman-teman, videonya saya mulai dari sini. Saya sekarang berada di Jalan Tengku Umar, Pandian, Sumeneb. Dan di depan ini, di sebelah kiri saya adalah sungai ya, dan kita sebentar lagi akan melewati jembatan Kebun Agung Sumeneb. Nah, kita belok kiri teman-teman, dan kita tetap lurus ya teman-teman, karena di depan ini ada pertigaan. Kalau belok kanan ke Asta Tinggi atau ke Waterpark. Nah, kita tetap lurus teman-teman. Kita salib dulu mobil di depan ini biar tidak menghalangi pemandangan di depannya teman-teman. Nah, di depan ini di kanan jalan ada sebuah masjid ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita ini di depan melewati kampus Nah, di depan ini kampus Bahauddin ya, di kiri jalan tadi. Nah, di depan ini kita akan melewati lampu merah. Nah, karena kebetulan sekarang masih lampu merah, kita berhenti dulu teman-teman. Nah, di depan ini ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri, kita akan ke terminal Sumeneb. Dan karena tujuan kita ataupun lokasi yang kita tuju saat ini berada di Jalan Raya Lenteng, maka kita tetap lurus ini di depan teman-teman. Oke, karena sudah itu kita berangkat. Ini di kanan kiri banyak pertokoan teman-teman. Dan sebentar lagi kita sampai di lokasi, dan lokasinya ada di kiri jalan teman-teman, atau di selatan jalan karena kebetulan saya dari arah timur. Nah, ini depan kita sudah sampai teman-teman. Teman-teman, ini merupakan lokasi di sekitar Pujuk Tamuni. Pujuk Tamuni itu
adalah yang sebenarnya Pujuk Pareki. Kenapa ini disebut atau dikenal oleh warga sekitar adalah Pujuk Tamuni? Karena pujuk ini dijadikan tempat untuk pembuangan, bukan pembuangan ya, lebih tepatnya menyimpan atau menaruh ari-ari bagi pasangan suami istri yang melahirkan. Karena biasanya sebelumnya pasutri ini kebanyakan yang datang ke sini atau berziarah atau bertawazul ke sini rata-rata adalah pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan, maka mereka datang ke sini untuk bertawazul, memohon atau meminta kepada Allah melalui atau perantara pujuk ini. Jadi teman-teman, ini soal kepercayaan ya. Jadi kembali pada diri kita masing-masing. Intinya kita jangan percaya terhadap kuburan atau semacamnya. Kita tetap percaya kepada Allah. Karena kalau kita percaya terhadap selain Allah, termasuk kuburan, maka kita termasuk orang yang musyrik ya. Jadi kita tidak boleh syirik. Dan karena kita sebagai manusia biasa, kita harus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di dalam ini ada 2 kuburan, di mana kuburan tersebut kuburan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konon ceritanya tentang kuburan ini, ada seorang istri dan ini merupakan manten anyar kabur dari rumahnya, kabur dari suaminya. Setelah di perjalanan, setelah nyampe ke tempat ini, si perempuan itu berteduh karena hujan. Dan di saat itu pula ada seorang santri, dia berasal dari Batu Ampar, pulang sehabis dari Keraton Sumeneb. Karena pada saat itu seorang raja mengumumkan bagi santri yang tidak punya uang untuk membeli kitab, disuruh ngambil di Keraton Sumeneb. Si santri itu ngambil uang di Keraton Sumeneb, setelah itu pulang, dan setelah pulang di perjalanan kena hujan dan berteduh di tempat ini juga. Dan kebetulan pada saat itu si suami dari istri yang berteduh tersebut menemukan istrinya dengan seorang laki-laki yang sama-sama berteduh. Akhirnya si suami tersebut cemburu dan berpikiran negatif tentang keduanya. Dan akhirnya si suami bertekad untuk membunuh keduanya. Tapi keduanya mengelak bahwa mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang tercela. Cuman si suami tetap kekeh untuk membunuh keduanya. Tapi si santri tersebut bilang, nanti kalau misalnya darah saya harum, berarti saya tidak salah. Begitupun sebaliknya. Dan pengakuan si perempuan juga seperti itu. Dan akhirnya keduanya dibunuh, dan benar saja bahwa darah mereka berdua tersebut harum. Jadi mereka tidak bersalah. Akhirnya mereka berdua dikuburkan di sini. Nah, sekarang masyarakat mempercayai bahwa kuburan di sini atau Pujuk Tamuni yang dikenal masyarakat Sumeneb mempunyai karomah, sehingga bagi pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan sampai puluhan tahun, mereka bertawazul ke sini atau memohon dengan pelantara kuburan ini. Maksudnya mereka meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan dengan melalui pelantara kuburan ini. Dan ketika nantinya mereka dikabulkan permohonannya, maka ari-ari mereka ditaruh di sini. Ditaruh di sini, biasanya ini dulu ada pohon yang besar, cuman sekarang pohonnya tumbang, dan pohon tersebut ada di dalam pagar ini teman-teman. Cuman sekarang pagarnya baru yang ini, soalnya yang lama bangunan ini kena pohon yang tumbang akhirnya rusak.
dan ini merupakan bangunan yang baru dan juga pagar baru. Oke teman-teman, ikuti terus. Ini saya akan menunjukkan bahwa di dalam ini, yang di pagar ini teman-teman, di dalamnya adalah tempat penyimpanan atau menaruh ari-ari bagi pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak. Tapi ini pintunya juga digembok. Pintu ini dibuka ketika ada pasangan suami istri yang mau menaruh ari-arinya di sini, maka biasanya datang dulu ke penjaganya, dan penjaga itu merupakan keturunan sesepuh yang ada di sini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di dalam ini banyak sekali ari-ari yang ditaruh di dalamnya, sudah berbentuk gundukan yang lumayan tinggi, sekitar 3-4 meter tingginya teman-teman. Ini di dalam. Dan ari-ari itu dibungkus dengan plastik supaya aman mungkin teman-teman. Selain dibungkus plastik, ada juga dibungkus dengan ember, ada juga yang dibungkus dengan ditaruh di kendi kecil teman-teman. Nah, ini di sekitar komplek ini, di sekitar pemakaman ini ada berapa ya? Ada sekitar 6 pohon yang sangat tinggi, dan pohon ini ada pohon asam dan juga ada pohon kesambi. Nah, teman-teman, dulu di sini ada pohon kesambi, pohon asam juga yang sangat besar tinggi yang sudah berumur ratusan tahun mungkin. Nah, di pohon ini banyak sekali ari-ari yang ditaruh baik itu di dekat pohon di bawah, terus ada juga yang digantung di atas pohon ari-arinya. Jadi dulu ketika lewat di sini, saya melihat di pohon itu sangat banyak sekali ari-ari yang dibungkus plastik terus ditaruh di atas pohon, dan juga ada juga ditaruh di bawah teman-teman. Cuman pohon yang dijadikan tempat untuk menaruh ari-ari sekarang sudah roboh ya. Ketika itu sekitar tahun 2020 teman-teman, pohon itu tumbang karena ada angin kencang ya, dan menimpa sebuah bangunan di sekitar ini, bangunan yang dijadikan tempat untuk menaruh ari-ari. Cuman pada saat itu tidak ada korban teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya informasikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.